Hello everyone, welcome back to channel Mr. Copper. Channel yang akan membahas seputar brand-brand ternama untuk kebutuhan traveling Anda, mulai dari koper, backpack, dan aksesoris travel lainnya. Tentunya hanya di channel Mr. Copper. Baik teman-teman, kembali lagi bersama aku. Di kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu brand yang sudah sangat terkenal dan sangat familiar banget di Indonesia, yaitu brand Delci. Delci ini adalah brand yang berasal dari negara Prancis teman-teman. Tahun pembuatannya atau tahun pertama kali Delci didirikan itu 1946, kurang lebih sudah puluhan tahun yang lalu brand ini didirikan. Tetapi sudah banyak juga produk yang dikeluarkan oleh Delci, mulai dari cover, backpack, dan lain sebagainya. Kali ini aku kedatangan salah satu seri dari Delci, yaitu seri Monse. Koper Delci seri Monse ini memiliki perbedaan dari beberapa koper yang sudah aku review sebelumnya. Nah, kali ini aku review koper model frame lock teman-teman. Frame lock alias tidak menggunakan slide pin. Yang biasa kita ketahui koper itu menggunakan slide pin pada saat buka maupun tutup. Nah, sedangkan yang aku review kali ini non zipper teman-teman. Dia menggunakan frame lock atau biasa orang pada umumnya mengatakan koper ceklekan. Nah, ini dia koper ceklekannya. Jadi, di kesempatan kali ini aku akan bahas Delci seri Monse ini. Yang pertama aku akan bahas dari eksteriornya dulu, kemudian kita akan masuk ke interiornya. Semoga di video review kali ini semua material partnya aku akan jelasin secara detail sehingga menjadi informasi buat teman-teman di rumah. Yang pertama kita akan bahas soal materialnya teman-teman. Material dari seri Monse ini adalah berbahan full polypropylene. Tentunya ini dengan teknologi terbaru mereka yang disebut dengan material recycle dari material polypropylene itu sendiri. Dan dari full bodinya mulai dari dudukan samping, kemudian trolley handle, ini full material polypropylene teman-teman. Tidak ada bahan lain yang aku lihat di sini. Biasanya kan di bagian handle trolley itu biasa menggunakan bahan-bahan yang lain selain bahan dasar polypropylene. Tetapi full dari Delci Monse ini menggunakan bahan polypropylene. Nah, ini yang menarik. Bahan polypropylene seperti yang kita tahu salah satu material bahan di koper yang sangat direkomendasi para traveler sehingga daya tahan benturan dan lain sebagainya itu cukup bagus. Untuk jangka pemakaian yang panjang, material polypropylene sangat direkomendasikan. Jadi, di seri Monse ini untuk koper Delci sudah menggunakan full material polypropylene. Nah, ini bahannya lumayan kuat teman-teman. Seperti teman-teman tahu, keunggulan dari material polypropylene ini pada saat benturan, gesekan, koper teman-teman akan aman, tetapi tentu tidak anti baret ya. Untuk baret, kotor itu tidak anti. Yang pasti teman-teman harus memerlukan tambahan ekstra pelindung berupa sarung koper atau wrapping pada saat di bandara. Nah, aku bahas detail produknya. Dia menggunakan dudukan samping 4 di sini karena biasanya koper atau ukuran cabin umumnya menggunakan 4 dudukan atau biasanya cuma 3, 1, 2, 3, atau biasanya polos semuanya, dia tidak ada dudukan samping. Nah, kemudian untuk lock penguncinya, sentral utamanya di bagian tengah sini, dan sini juga sudah dilengkapi dengan standar TSA pada umumnya. Ini biar penerbangan luar negeri teman-teman sudah sangat aman banget kalau pada saat pemeriksaan bea cukai di luar negeri. Dan untuk tambahan lock penyangga pada saat dibanting dan lain sebagainya biar tidak terlepas, tidak terbuka, dia tambahan lock bagian atas satu di bagian sini, kemudian bagian bawahnya satu lagi. Jadi total lock yang ada di koper Monse ini ada 3 lock teman-teman. Jadi nanti aku jelasin secara detailnya. Kalau untuk menggunakan seri dial nomor itu hanya bagian tengah yang biasa kita kenal dengan lock standar pada TSA. Tetapi kalau untuk lock atas dan bagian bawah ini tidak menggunakan nomor, dia cuma hanya menggunakan pengait biasa seperti itu. Nah, aku lanjut di part trolinya teman-teman. Part troli untuk koper yang berbahan polypropylene, kalau teman-teman mau tahu, rata-ratanya trolinya akan ditempel dari luar seperti ini. Karena memang bahan dasar polypropylene itu biasanya tidak dilobangin. Biasanya kan kalau troli masuk ke dalam, kalau ini dia tempel dari luar. Jadi secara konstruksi, koper ini pada saat dibanting itu memang kokoh dan tidak ada ruang untuk bisa membuat koper itu menjadi retak. Itu sih sebenarnya tujuannya. Jadi trolinya ini ditempel dan dibuat
sisi buat khusus ditaruh troli, dan memang ini sudah sesuai dengan standar dan produksi dari koper DLC itu sendiri. Dan untuk bagian troli ini sudah menggunakan besi stainless teman-teman. Ketinggian trolinya ini 2 step aja, biasa itu paling sedikit ada 3, ada 4, tapi untuk koper Monse ini dia cuma hanya 2 step teman-teman. Ini paling tinggi di step 1, kemudian aku turunin satu lagi. Ini step kedua, dan terakhir dia udah los. Nah, udah nggak ada lagi. Jadi memang kalau teman-teman ingin membeli koper Monse, paling tidak sudah mengetahui review detail produknya, berapa stepnya, kemudian materialnya juga dari mulai eksterior, nanti aku bahas di bagian interiornya. Nah, kita lanjut pada part yang tadi aku udah sebut juga, bagian lock ini sudah standar semuanya TSA, dan koper ini kalau ditanya, sebenarnya koper frame lock ini keunggulannya apa? Satu poin penting yang ingin teman-teman tahu adalah safety-nya. Tidak ada hal lain yang ditawarkan koper seri frame lock. Kalau ada yang bilang kopernya biar kapasitasnya besar, umumnya koper frame lock ini dia memang kapasitas terbatas. Kalau hanya 36 liter atau 38 liter ya udah segitu aja. Kalau teman-teman maksain bawa beban atau barang yang lebih banyak lagi, nanti pemakaian yang jangka panjang lama-kelamaan bagian handle sini akan kalah, karena memang selalu dipaksa untuk mengisi beban yang banyak, barang yang banyak, karena harus ditekan dulu baru dikunci. Jadi saran saya ketika koper ini dibeli dan digunakan, sesuai kapasitasnya, jangan berlebihan, jangan sampai over kapasitas, jangan. Karena nanti untuk jangka pemakaian panjang koper ini tidak terlalu lama seperti itu. Karena ya tadi bukan seperti resleting, kalau resleting dia masih ada ruang 1/2 atau 3 inci, dia bisa menyesuaikan beban yang kita bawa. Ataupun ada beberapa koper yang pakai resleting, itu dia ada expandable-nya, jadi buat tambahan 2-5 cm. Kalau seri Monse ini dari DLC memang dia model frame lock. Itu mungkin salah satu kelemahan dari koper frame lock. Dia tidak punya kapasitas tambahan. Tapi kalau untuk kelebihannya adalah dia menjamin safety dari barang yang kita bawa. Karena ini proses orang mau ibaratnya orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mau buka dan lain sebagainya, ini sangat sulit banget teman-teman. Dan rata-rata dari segi informasi yang kita dapat, berita yang kita ketahui di bandara itu, pembobolan biasa terjadi di koper-koper yang menggunakan sleting seperti itu. Nah, aku masuk di bagian roda teman-teman. Roda dari koper Monse ini, DLC Monse ini sudah full karet bagian roda luarnya ini, dan ini bahan plastik polipropilin pastinya untuk menjadi cangkang dan lain sebagainya, dan ini sudah standar banget 4 roda dan sudah double wheel, karena memang secara akselerasi untuk roda double wheel ini manuvernya lebih ringan dan lebih lincah di segala medan gitu, artinya di jalan yang nggak rata ataupun karpet dan lain sebagainya. Koper untuk standar double wheel itu udah sangat stabil dibandingkan dengan koper yang cuma single wheel, itu agak lebih berat dan akselerasinya kurang lincah seperti itu. Jadi teman-teman, untuk koper DLC Monse ini memang secara tampilannya sangat standar banget, stylenya biasa-biasa saja seperti teman-teman lihat. Dia tidak terlalu banyak kompartmen yang kita bahas di bagian luar, karena memang koper ini menawarkan sisi keamanannya. Jadi dia full dari luarnya, tidak ada kantong gitu. Karena biasanya kalau koper berbahan hardcase, umumnya dia ada kombinasi kantong depan. Biasa di beberapa brand yang lain dia ada kantong depan bagian sini, walaupun full materialnya berbahan hardcase. Aku akan lanjut pada part berikutnya di bagian dalam teman-teman, yaitu seri akses interiornya. Kita next teman-teman. Nah, enaknya kalau koper yang frame lock itu teman-teman langsung buka aja tanpa harus tarik zipper dan lain sebagainya. Dia langsung buka, lebih cepat proses bukanya untuk koper model frame lock teman-teman. Jadi kalian tinggal taruh kopernya model horizontal seperti ini, kemudian kalian tinggal buka. Nah, tampilan dari koper DLC Monse ini memang sangat menarik banget, terlihat elegan juga, standar saja pada umumnya koper, dan ini lapisan puring dalamnya berbahan polyester yang sudah waterproof. Kalau teman-teman pegang, ini bahannya sangat lembut, dan memang bahan-bahan waterproof atau bahan-bahan yang anti air pada umumnya seperti ini. Kalau teman-teman kurang detail menerima penjelasan saya, teman-teman bisa lihat bahan-bahan seperti parasut
atau bahan payung dan lain sebagainya. Ini seperti bagian dalamnya seperti ini. Jadi teman-teman akan nemu, nah yang agak uniknya dari koper Monse ini, biasa kan kalau kantong jaring-jaring seperti ini sletingnya bagian atas, ya kan? Pada saat kita buka sleting bagian atas, kita masukin tuh barang-barang. Tapi ini dikebalik, sletingnya bagian bawah. Jadi teman-teman harus buka lurus semuanya, baru isi barang-barang, baru disleting lagi. Karena nanti sleting dari koper Monse ini dia dari bawah naik ke atas. Nah seperti ini, taruh barang di sini secukupnya sesuai kapasitas dari koper ini. Kemudian teman-teman bisa tutup kembali. Dan untuk aksesoris di sini bebas, mau taruh aksesoris pakaian dalam dan lain sebagainya bisa taruh di bagian sini. Ini jaring-jaring, tetapi model jaringnya ini dari bawah ke atas. Kalau biasanya kan dari atas ke bawah. Nah di bagian sini teman-teman bisa fungsiin juga buat tambahan aksesoris yang lain-lain. Kita taruh di sini. Kemudian di sisi sebelahnya ini sudah ada strap untuk penahan baju pada saat teman-teman mau naruh baju biar baju nggak berantakan. Nah, aku mau pengen saranin sedikit, ada sedikit tips dari aku. Pada saat teman-teman menggunakan koper seperti ini, saran saya adalah kalau bepergian menggunakan pakaian berbahan jeans dan lain sebagainya, intinya bahan jeans itu semakin dilipat kecil akan semakin keras. Saran saya jangan pernah meletakkan posisi paling bawah dekat troli. Karena kenapa? Nanti mengganggu akselerasi troli naik turunnya. Karena kalau kita umumnya, orang-orang Indonesia pada umumnya pada saat packing, itu kopernya udah penuh, sering banget ditambah lagi dan ditekan. Otomatis kalau di bawah sini bahan jeans, itu nanti terkena di bagian trolinya. Dan lama-kelamaan, koper baru dipakai setahun 2 tahun, trolinya sudah tidak lancar karena menyebabkan bengkok dan lain sebagainya. Nah ini standar koper pada umumnya, dan memang tidak ada kompartemen yang sangat rumit atau banyak banget kompartemen seperti beberapa brand yang lain yang kemarin aku review. Dan memang ini dari tampilan dalam dari koper Delsey Monse teman-teman. Nah mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan di kesempatan review kali ini, karena memang Delsey pada umumnya dia membuat produk sangat sederhana banget, artinya sangat simple dan sesuai fungsi koper pada umumnya. Yang terpenting adalah dari material dan jangka pakainya. Nah untuk volume, ukuran 20 inci ini tingginya sama, umumnya 55 cm. Kemudian lebarnya bagian depan 35 dan sampingnya ini 25. Sekedar info, untuk seri Monse ini dia dua jenis teman-teman. Ada yang slim, ada yang standar seperti ini. Yang aku review kali ini adalah yang seri standarnya. Kalau slim dia agak gendut kayak gitu. Dan kalau untuk ukuran dari seri Monse ini, dia dari mulai small, kemudian medium size, large, dan extra large. Seperti itu. Kalau extra large di volume atau ukurannya itu 82 cm. Lumayan tinggi teman-teman, kapasitas di 30 inci dan lain sebagainya. Nah kalau untuk beratnya sendiri, untuk seri Monse ukuran cabin ini di 3,1 kg teman-teman. Kategori koper frame lock yang cukup ringan, karena rata-rata koper frame lock itu terkenal dengan beratnya, karena memang dia tidak menggunakan sletin. Jadi bahan yang digunakan full material, jadi terlihat lebih berat. Tapi kalau untuk seri Monse ini kurang lebih 3 kiloan, ya worth it lah kalau untuk sekelas koper frame lock seperti itu. Dan harga yang ditawarkan dari koper seri Monse ini sangat menarik, karena koper dengan kualitas material polipropilin, kemudian menawarkan keamanan pemakaian yang dijamin seperti model frame lock ini dibanderol dengan harga hanya 3 jutaan teman-teman. Jadi kalian bisa dapatkan ini di store offline langsung Delsey atau di mana saja. Dan untuk pilihan warna dari seri Monse ini lumayan banyak teman-teman. Ini aku review salah satu warna putihnya, tetapi sebenarnya koleksi warnanya ada 8 warna untuk medium size, kemudian mediumnya 7, ukuran large-nya ada 7 koleksi warna, dan extra large-nya ada 8 warna. Jadi pilihan warnanya lumayan banyak. Ini memanjakan para pengguna traveling khususnya brand Delsey, sehingga varian warna ini dan warna-warnanya lumayan menarik. Dan untuk masa garansi yang diberikan dari Delsey Monse selama 5 tahun teman-teman. Masa garansi yang cukup lama,
Karena dengan kualitas yang diberikan dari koper Delsi Monse ini sesuai dengan harga yang sangat menarik, yaitu di angka 3 juta. Dan teman-teman, ini di penghujung aku review. Jika kalian suka dengan koper Delsi yang tadi aku udah jelasin mengenai eksteriornya dan interiornya, tentu sangat menarik bukan? Jadi jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Dan tulis pengalaman kalian di kolom komentar, bisa menjadi informasi buat kita semua. Pray, work, and travel.